Mungkin di saat kamu merasa kamu nggak layak, kamu nggak, ya kamu tuh bukan siapa-siapa, bukan seseorang yang harus dihitung, tapi aku ada di sini buat kamu dan bilang, "Enggak, kamu layak," gitu. Ya, kehidupan yang sangat luar biasa dari Melita Sidabutar menjadi berkat memotivasi banyak anak-anak muda untuk tetap melayani Tuhan, untuk tetap semangat memberikan yang terbaik di dalam mengikuti Tuhan dan terlebih dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Dia menjadi teladan bagi anak-anak muda ya. Nah, teman-teman, apa yang membuat Melita Sidabutar bisa berubah dalam cara pandang dan dalam berbagai macam hal yang lain sehingga dia dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Mari kita saksikan cuplikan video podcast terakhir Melita Sidabutar. Jadi Melita ini berangkat dari seseorang yang sebenarnya nggak pede nyanyi. Nggak pede Serius? nyanyi, Wow. kalau nyanyi itu sampai hari ini disuruh Melita nyanyi aku kayak, "Jangan," gitu. Kayak kayak deg-degan aja, kayak selalu merasa aku tuh nggak pernah bisa, nggak pernah good enough aja gitu. Sampai akhirnya pas pulang, dari acara Emmy Awards itu, salah satu kakak aku, cici aku udah kayak saudara kandung aku sendiri, tim JCC Worship, karena aku memang deket banget sama JCC Worship, dia tuh kayak cuman peluk aku dan bilang, "Selamat ya Mel," gitu. Terus aku kayak, "Oke, terima kasih Ce," gitu. Si Agatha? Iya Ci, Oke, terus Feren terus. itu kan aku Iya, aku deket banget, kayaknya semua orang tahu iya, iya. gitu. Jadi beberapa hari kemudian pas aku lagi pelayanan di luar kota, Ci Feren telepon aku dan bilang kayak gini, "Aku udah pengen banget ngomong ini semenjak hari di malam kamu menang Emmy Awards." "Kenapa?" Aku bilang, "Ya ada yang salah?" Terus bilang, "Enggak, tapi waktu itu aku tahan-tahan, aku pikir mungkin ini buat aku doang. Tapi kata Tuhan ini nggak bisa, ini harus buat Melita." Jadi dia bilang kayak gini, "Ada hati aku yang besar dengan bilang, semua ketidakmungkinan dan semua rasa aku nggak layak, itu itu kayak Tuhan singkirkan malam itu dan bilang, enggak, ini hadiah buat kamu. Ini hadiah Wow. buat kamu. Kamu harus tahu kalau aku tuh selalu count on you loh," gitu. Wow. Aku selalu mikirin kamu gitu. Dan mungkin di saat kamu merasa kamu nggak layak, kamu nggak, ya kamu tuh bukan siapa-siapa, bukan seseorang yang harus dihitung, tapi aku ada di sini buat kamu dan bilang, enggak, kamu layak gitu. Kamu tuh Wow. anak aku, kesayangan aku gitu. Aku dengernya cuma nangis, aku cuma bilang, "Cece, makasih banyak. Aku nggak tahu harus ngomong apa." Aku telepon, aku berdoa dan cuma bilang, "Tuhan, maafin aku kalau selama ini aku cuma berpikir aku nggak bisa apa-apa. Kalau ternyata dengan merendahkan diri aku juga meragukan Tuhan." Oh, wow. Gitu. Aku cuma bilang, "Tuhan, aku mau abis ini, biarpun aku nggak pede, aku tahu aku jalan sama Tuhan." Gitu. Jadi setelah itu, apalagi di tahun 2024, aku tahu aku berjalan dengan perasaan yang kayak, enggak, semua ketakutan aku, terima kasih Tante. Semua ketakutan aku, semua ketidakbisaan yang aku rasakan, Tuhan bakal memampukan aku dan akan memperlengkapi aku dengan Tuhan sendiri Wow. gitu. Lagu Mengucap Syukur itu menurut kami ya lagunya cukup sederhana ya. Dan sebelumnya tentunya kita nggak akan pernah tahu siapa penulis lagunya. Terus kemudian tiba-tiba Tuhan bawa untuk kami kenal dengan Ivan dan Lisa yang kami pernah tampilkan juga di Good News gitu, dan itu membuat kami terpana. Orang ini siapa sih gitu loh. Maksudnya kalau punya nama-nama besar penulis lagu yang hebat-hebat kan lumrah lah gitu loh. Tapi mereka ini siapa gitu. Mereka ya maaf kata sebenarnya bukan orang yang dikenal, bukan penulis lagu yang profesional, bukan orang-orang yang hebat yang di dalam kaliber besar untuk menjadi penulis lagu yang bisa menang Emmy Award. Tapi menurut Melita sendiri, makna lagu ini buat kamu pribadi apa? Aku jadi tahu lagu ini pas Om Albert, yang punya Impact, itu langsung bilang, "Ini ada satu lagu, aku pengen kamu nyanyiin ya," gitu. Aku cuman denger verse-nya, awalnya aku seneng sama nadanya. Akhirnya di verse keduanya ini, liriknya bilang, "Semua ini untuk membentukku, supaya ku hidup sesuai kehendakmu." Terus aku berpikir, how can someone punya iman sebesar ini? Padahal
kayaknya rasanya nggak mungkin ya dia ngomong ini, padahal aku tahu latar belakangnya. Kamu udah dengar Koalisnya kisahnya? sama koalis Oke, saya tangkap sesuatu di sini teman-teman bahwa sebenarnya kalau ada potensi dalam diri kita dan memang setiap orang punya potensi yang mungkin barangkali dia tidak tahu, yang pasti bahwa Tuhan menciptakan kita itu spesial di mata Tuhan. Hanya kadang-kadang kita sendiri tidak merasa diri kita ini adalah milik Tuhan. Ya, kadangkala kita ragu menjadi sesuatu yang bisa menjadi berkat bagi orang lain atau menjadi sesuatu yang bisa membawa dampak bagi ruang lingkup yang lebih besar. Kadang-kadang kita yang membatasi diri kita sendiri karena kita tidak percaya diri, karena kurang mengerti tentang siapa diri kita di hadapan Tuhan. Ketika Melita tahu siapa dirinya dan itu dijembatani oleh temannya, ya. Cece tadi yang dia sampaikan, siapa namanya lupa, dari JCC itu luar biasa teman-teman. Jadi ada kekuatan dalam sebuah pertemanan, teman yang baik ya. Tentu kita harus pilih teman yang bisa mensupport kita ya. Kategori teman yang bisa masuk dalam kehidupan kita. Oh, oke, kita bisa banyak teman, tetapi ada teman yang hanya boleh masuk dalam kehidupan saya itu tidak semua, hanya beberapa saja. Jadi kita bisa membatasi teman yang masuk, yang boleh masuk di dalam kehidupan kita itu teman-teman yang bisa support kita, yang benar-benar hidupnya juga takut akan Tuhan. Jadi teman-teman, Melita Sidabutar ini mendapatkan sebuah kekuatan yang luar biasa dari seorang temannya, dan dia memperoleh sebuah kepercayaan diri yang luar biasa sehingga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, saya pikir ini bisa memotivasi teman-teman yang lain. Teman-teman bisa nonton video ini di Anugerah Ministries ya, di channel YouTube. Teman-teman bisa langsung masuk ke sana dan lihat, buka podcast terakhir Melita Sidabutar. Nanti teman-teman akan ketemu dengan video ini. Baik, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan sampai ketemu lagi di konten kami selanjutnya. Jangan ragu terhadap diri Anda. Anda adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Anda adalah spesial di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.